wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan, semoga Allah panjang umur kita di dalam ibadah, dan yang tak kalah pentingnya semoga kita dianugerahkan dengan kebenaran. Kita menghirup udara kebenaran, mengisi roda-roda kehidupan kita hari ini dan besok, dan semoga kita diwafatkan di atas kebenaran. Karena tidak ada faedahnya kita kalaupun mendapatkan panjangnya umur di dalam ibadah, tapi kalau kita tidak diberikan kebenaran. Allah tidak menyampaikan supaya kita sampai pada ujung kebenaran, tetapi Allah memerintahkan supaya kita diwafatkan di atas kebenaran. Inilah dua permintaan yang sangat penting, karena sesungguhnya kita bukan hanya hidup berdampingan dengan fitnah corona dan COVID-19, tapi kita harus melihat dengan jujur, kita hidup berdampingan dengan berbagai macam fitnah. Yang benar akan dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Membenarkan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW sebelum munculnya dajjal besar, akan bermunculan dajjal-dajjal kecil yang jumlah mereka salasuna dajjal. Ada 30 dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar. Dan tidaklah dajjal besar dan dajjal kecil kecuali mereka berkolaborasi untuk mengambil sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Yang paling berharga itu bagi dajjal bukan rumah kita, karena rumah kita itu murah bagi dajjal. Yang paling berharga bukan mobil kita, karena tidak ada satupun hadis yang menyampaikan dajjal itu merebut mobil kita. Tapi sesungguhnya dajjal kecil dan dajjal besar itu merebut apa yang paling berharga dalam kehidupan kita, dan itu adalah kebenaran yang harusnya kita imani dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan diimani oleh para sahabat. Semoga kita dijaga dari fitnah, baik itu fitnah corona dan fitnahnya dajjal dalam kehidupan kita, karena kepada Allah kita menggantungkan dan melangitkan doa, karena kita tidak pernah kecewa kepada Allah di dalam setiap minta dan doa kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Walaupun kabut masih membelayut begitu tebal pada kehidupan kita, walaupun mendung masih begitu gelap membelayut pada beranda kehidupan kita, tetapi walaupun semacam itu kondisi yang kita rasakan, tetapi kita tentunya berusaha untuk memahami bahwasanya ujian dan musibah apabila ditambahkan, hasilnya tidak akan pernah mampu mengalahkan nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus senantiasa mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah walaupun dalam kondisi yang berat yang semacam ini? Karena sesungguhnya kita harus ingat kepada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, salah satu di antara ulama besar. Beliau menyampaikan bahwasanya syaitan itu selalu menjadi penumpang gelap pada setiap ujian yang Allah kirimkan kepada manusia. Bapak dan Ibu sering gak merasakan kalau kita sakit, asalnya sabar, tiba-tiba sumpek dada kita. Asalnya kita mampu menerima dengan ikhlas 2 hari, 3 hari, lama-lama kita berkeluh kesah terhadap takdir. Kalau pernah kita melewati masa-masa itu, itulah di antara penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya syaitan itu menjadi penumpang gelap di setiap musibah dan ujian, dan mereka mengobrak-abrik hati kita. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham, kita mengingatkan untuk bersyukur, karena sesungguhnya ujian itu bukan yang kita khawatirkan. Mana ada hidup yang tidak beririsan dengan ujian? Mana ada hidup yang tidak kehilangan? Mana ada hidup yang tidak merasakan kesedihan, air mata, dan perpisahan? Tidak ada. Yang kita khawatirkan bukan ujiannya. Yang kita khawatirkan itu ketika tidak ada pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa mencoba untuk bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Kita tidak boleh amnesia terhadap nikmat besar yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Memang betul Allah memisahkan dengan orang yang kita cintai di waktu pandemi ini, sebagian dari kita merasakan. Tapi bukankah waktu bertemunya kita dengan mereka jauh lebih banyak daripada waktu berpisahnya? Memang betul kita mengalami keterbatasan dengan adanya pandemi ini, tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi coba ingat, sudah berapa ratus kilo tempat yang kita datangi dalam kehidupan kita, selalu ada kelapangan yang jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian itu hanyalah gemericik,
air di pinggir pantai, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang di atas gelombang. Semoga yang gemericik ini tidak melupakan besarnya gelombang kenikmatan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah tentunya kita bersandar. Allah sempurna di dalam zat-Nya, Allah sempurna di dalam sifatnya, Allah sempurna di dalam perbuatannya. Dan kalau kita sudah bersandar kepada Allah, tidak akan ada yang mengecewakan pada kehidupan kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sumber kekecewaan manusia itu kalau dia banyak berharap kepada manusia, banyak berharap kepada orang, banyak berharap kepada orang lain, maka itu sumber kekecewaan. Tetapi obat dari kekecewaan itu ketika kita bersandar kepada Allah, karena Allah itu sempurna mengatur seluruh detail kehidupan kita dan tidak ada yang ditinggalkan. Walaupun 1 inci kehidupan kita kecuali diatur oleh Allah dengan begitu indahnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata kembali, kalaulah setiap manusia mengetahui betapa detailnya Allah mengatur kehidupan dia, maka dia pasti akan deras untuk menurunkan air mata karena saking terharunya dia ketika mendapati Allah mengatur kehidupannya dengan begitu sempurna. Semoga Allah selalu menghadirkan hati kita yang bersyukur. Semoga kita senantiasa ingat bahwasanya Allah itu telah sempurna mengatur kehidupan kita. Kalaupun Allah memberikan ujian, setiap orang pasti diuji. Yang membedakan itu cuma nomor urutnya antara satu orang dengan orang lain. Semoga Allah kuatkan kita dalam menghadapi pandemi ini. Allah kemudian sabarkan kita, dan yang paling penting tidak pernah kehilangan sabar dan mengharapkan pahala. Di balik setiap pandemi yang kita rasakan, ketika sabar dan mengharapkan pahala itu hilang, maka pandemi tidak berarti apa-apa dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Allah moga menjaga kita dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Saya sebelum menyampaikan materi, tentunya saya ingin menyampaikan berbelasungkawa kepada yang telah wafat dalam pandemi ini. Tak terkecuali kakak saya juga wafat pada pandemi ini. Seseorang yang sebenarnya tidak pernah keluar dari rumah. Kalau ada yang mengatakan COVID itu karena ketakutan, kakak saya nggak mau narik catatan karena beliau itu kayak anak kecil di bawah 5 tahun. Kalau ada yang mengatakan COVID ini karena kebanyakan pakai masker, kakak saya nggak pakai masker kalau di rumah. Inilah yang menjadikan kita terkadang harus paham, memahami kebenaran itu bukan hanya butuh hati, tapi butuh akal yang sehat. Akal sehat itu membutuhkan hati yang khusyuk, hati yang khusyuk membutuhkan akal yang sehat. Supaya kita tidak gampang menolak satu fakta dan tidak gampang menelan satu fakta. Orang yang beriman itu selalu di tengah-tengah dan tidak langsung mereka itu ekstrim terhadap satu pendapatnya, baik menerima ataupun menolak secara keras. Nah ini saya juga ingin menyampaikan kepada yang lainnya, mungkin Pak Ari, Allah lihatkan bersama istrinya Pak Ujang juga. Semoga Allah rahmati orang-orang yang wafat pada pandemi ini. Allah ganti setiap tarikan nafas mereka yang susah di akhir-akhir kehidupan mereka. Allah ganti bagaimana sesaknya dada mereka ketika begitu susah memasukkan oksigen. Semoga Allah ganti dengan kelapangan urusan bangsa mereka. Allah gantikan taman-taman mereka menjadi taman-taman surga. Dan tentunya kita harus husnudzon. Siapapun yang diwafatkan di waktu pandemi ini, saya berprasangka yang baik banget. Mungkin mereka adalah orang yang setia dan tidak pernah putus untuk berdoa. Semoga mereka diberikan husnul khatimah. Sehingga ketika Allah itu melihat mereka berdoa dengan husnul khatimah, Allah turunkan pandemi ini. Dan pandemi ini merupakan caranya Allah untuk membayar setiap doa-doa mereka ketika mereka diwafatkan husnul khatimah, supaya hutang itu lunas ketika mereka diwafatkan dalam kondisi sabar melewati pandemi ini dan diwafatkan di atas pandemi ini. Tentunya kita yakin apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, siapapun yang mereka mendapatkan wabah pandemi, kemudian dia sabiran, dia sabar, muhtasiban, dia mengharapkan pahala di sisi Allah, wa ya'lamu anna ma yusibuhu illa ma qad katabahu Allahu alaihi, dan apapun yang menimpa kepadanya itu merupakan bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, kecuali
kecuali kematian mereka dan wafatnya mereka adalah wafat sebagaimana keutamaan mati syahid. Semoga di antara orang yang beriman mereka diwafatkan dalam kondisi mati syahid. Karena wabah ini tidak menimpa kecuali kepada dua golongan. Golongan yang kufur sama Allah, maka ini ada lil kufur. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, rahmatan lil mukminin. Dan pasti ada hikmah kebaikan yang Allah kirimkan kepada kita. Karena apapun takdir Allah itu tidak pernah salah. Apapun takdir Allah itu tidak pernah meleset. Dan apapun takdir Allah itu selalu beriringan dengan hikmah dan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang memandang takdir itu kayaknya buruk. Itu karena minimnya ilmu dan referensi yang kita miliki. Padahal takdir itu tidak pernah buruk karena Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal dan Allah tidak pernah menciptakan produk yang buruk. Kalau perusahaan sekelas Nike dengan quality controlnya saja tidak mungkin atau kemudian susah dia mengeluarkan produk yang jelek, itu sekelas Nike. Apalagi Allah itu tidak mungkin mengeluarkan produk yang cacat, produk yang buruk, tidak mungkin. Semua takdir itu merupakan bagian dari produknya Allah. Kalaupun tampaknya buruk, apa yang buruk hari ini belum tentu buruk di masa mendatang. Berapa banyak minuman sehat, makanan sehat itu nggak familiar dengan lidah kita, pahit, nggak ada gurihnya, nggak ada asinnya. Tapi ujung dari makanan dan minuman sehat itu walaupun tidak familiar, baik untuk kesehatan kita di usia senja. Berapa banyak makanan yang kita senang, gurih, MSG-nya banyak, jeroan, kita senang. Tapi ternyata tidak baik untuk kesehatan kita di masa mendatang. Itulah perumpamaan takdir. Takdir itu kayak makanan yang sehat, yang kadang-kadang menurut kita kok gini ya, kok saya di PHK, kok beliau meninggal dunia, kok kemudian kemarin sakit sampai habis ratusan juta. Menurut kita tampaknya buruk, tetapi pasti ada kebaikan. Kalau tidak kita rasakan hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalaupun tidak lusa, berarti nanti dalam pengadilan Allah pasti ada manis yang akan dipanen sama orang-orang yang mereka mendapatkan ujian ketika ujian itu berbanding dengan hikmah. Makanya analoginya sederhana. Sebagaimana seorang pasien ketika datang ke dokter ketika dia sudah terinfeksi kakinya sampai lama. Kemudian sudah 1 bulan baru dia datang ke dokter. Dokter mendiagnosa, dokter melihat ini harus diamputasi. Lalu pasien itu kaget ketika mendengar kata amputasi diucapkan oleh sang dokter. Perhatikan, kata amputasi di mata dokter dan di mata pasien itu berbeda. Di mata pasien itu kata amputasi mengerikan karena dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Dari asalnya bisa berjalan normal tidak bisa berjalan normal. Dari yang kemudian tidak perlu pakai tongkat dan kursi roda harus pakai kursi roda. Itu amputasi menurut versinya pasien. Tapi beda amputasi menurut versinya dokter. Dokter itu ketika mengucapkan kata amputasi justru di dalamnya ada kebaikan. Karena menurut dokter ini kalau tidak diamputasi maka akibatnya lebih parah, menjarah ke bagian organ dalam, menyebabkan rasa sakit yang berlipat-lipat dan akan menyebabkan kematian. Maka kita di situ mendapati kenapa pandangan dokter dan pandangan pasien ketika sama-sama mengucapkan kata amputasi, pandangan dan persepsi mereka berbeda. Karena sesungguhnya referensi dokter berbeda dengan referensinya seorang pasien. Pasien tidak sekolah sampai 7 tahun sebagaimana dokter. Dokter sekolah. Karena ilmunya berbeda, mengucapkan dan mendengar kata amputasi persepsinya bisa berbeda. Nah itulah analogi kita. Kita ini kayak kadang-kadang kayak pasien ketika mendengar satu takdir, itu kayak pasien ketika mendengar amputasi. Kita mengatakan buruk, kita mengatakan tidak bagus, bahkan kita akan ngeyel bilang kepada dokter, dok, tolong selain amputasi ada nggak yang lain? Nah itulah pandangan kita. Nah inilah yang menjadikan kita mempelajari. Semoga kita tetap ridho apapun keputusan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan semoga masa-masa berat pandemi ini merupakan masa-masa yang nanti kita senyumi, masa-masa yang kita panen dalam kehidupan di akhirat ketika kita selalu bersabar dan selalu mengingatkan untuk ridho kepada keputusan Allah. Sekali lagi, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa nabihim min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhumul jannah wa 'idhum min adzabil qabr.
Semoga Allah rahmati orang-orang yang telah wafat di antara kita. Amin. Sekarang mari kita membahas satu ilmu, Pak. Dan ini ilmu itu merupakan satu hal yang kita menjadi tenang. Senang sekali akhirnya berjumpa dengan seluruh jamaah di Baitur Rahman setelah kita lockdown cukup lama dengan naiknya secara signifikan pandemi ini. Dan kita bertemu kembali pada majelis ilmu. Sesungguhnya dengan kita menuntut ilmu kembali menurunkan ketenangan. Dengan kita menuntut ilmu kembali dari apa yang dinasihatkan Allah dan Rasulnya, bisa menjadi sebab Allah itu menjadikan para malaikat mengepakkan sayapnya kepada kita dan menjadikan para binatang yang ada di lautan dan di daratan memintakan ampunan untuk kita. Kadang-kadang sedih ya, di tengah pandemi ini media-media mainstream itu tidak bertanggung jawab, terus menggempur masyarakat dengan berbagai macam berita dan informasi yang seakan-akan tidak memberikan jeda bagi kita untuk bernapas atas setiap informasi yang datang, tanpa media mainstream memikirkan apa akibat dari setiap informasi yang mereka share, hanya mengejar sharing profit yang mereka dapatkan. Makanya saatnya inilah yang menjadikan kita jangan sibuk dengan media massa, jangan sibuk dengan informasi. Habis virus ini nanti ada virus lagi, lambada, habis lambada apalagi. Mari kita sibukkan dengan ilmu sembari kita tetap menjaga prokes kita. Dan sesungguhnya dengan kita mengkaji ilmu akan menurunkan ketenangan. Dengan kita mengkaji ilmu akan membebaskan banyak diri kita dari seluruh blind spot dalam kehidupan kita. Kalau kita mengkajinya dengan ilmu, setiap manusia itu pasti memiliki blind spot. Ada titik lemah yang tidak bisa dia lihat dengan mata pikiran dia sendiri. Dan itulah fungsinya ilmu. Makanya betul kalau Allah itu mendefinisikan ilmu itu dengan kata nurun, cahaya. Kenapa Allah mendefinisikan ilmu itu dengan kata cahaya? Karena membebaskan kita dari seluruh blind spot yang tidak bisa kita lihat dengan mata pikiran kita sendiri. Seorang Mike Tyson itu, Pak, kenapa masih memerlukan diamatur? Seorang pelatih tua renta yang selalu memperhatikan karirnya Mike Tyson. Sebenarnya simpel. Fungsinya diamato adalah melihat titik lemahnya Mike Tyson dan blind spotnya Mike Tyson ketika dia bertanding tidak bisa melihat blind spotnya dia sendiri. Itulah fungsinya diamato. Dia menjelaskan titik lemahnya Mike Tyson ketika bertanding yang tidak bisa dilihat oleh Mike Tyson ketika sibuk dia duel. Itulah fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu itu supaya membebaskan kita dari blind spot. Siapapun yang paling banyak belajar, dia adalah orang yang paling banyak bebas blind spot dan tidak lemah pada hidupnya. Karena fungsinya ilmu Allah turunkan bukan untuk memenjarakan kita, bukan untuk menjadikan hidup kita terbatas, tapi menjadikan kita mengetahui titik kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita bicara tentang Muharram, tentunya pembicaraan Muharram adalah pembicaraan tentang Syahrullah, bulannya Allah. Satu bulan yang dinisbatkan dan disandarkan nama bulan ini kepada Allah adalah bulan Muharram. Para ulama terdahulu dari kalangan salafus salih, mereka menyampaikan ada 3 waktu yang menjadi prime time-nya manusia yang beriman dalam kehidupan kita ketika menjadi hambanya Allah. 3 waktu yang menjadi prime time-nya itu diterangkan di dalam kitab-kitab klasik para ulama salaf. Itu ada 3. Yang pertama, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan ini merupakan salah satu di antara prime time-nya waktu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada malam itu Allah banyak membebaskan manusia dari gelitan api neraka, dan paling banyak dijadikan setiap amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Dan tentunya kita paham bulan Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir, identik dengan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan terik matahari yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada terik matahari yang paling membakar yang Allah cintai kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Allah setarakan setiap ketaatan pada 10 hari yang pertama dengan orang yang berjihad. Dan ini identik dengan bulannya Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail alaihi wassalam. Yang ketiga yaitu adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram, di mana ini merupakan Syahrullah, ini merupakan bulannya Allah. Dan ini merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan. Dan ini identik dengan bulannya Nabi Musa ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Ketika kita telah mengetahui 3 keutamaan ini merupakan prime time-nya ketaatan kita, di mana Ibnu
Abbas radhiyallahu anhu. Itu kemudian beliau berkata, setiap ketaatan yang dilakukan pada 3 waktu prime time ini maka dilipat gandakan dengan kelipatan yang besar yang tidak sama di luar 3 bulan ini. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan sebagaimana setiap ketaatan itu dilipat gandakan pada 3 waktu prime time ini, maka sesungguhnya setiap dosa dan kejahatan pun akan dilipat gandakan. Siapapun yang berdusta pada 3 bulan ini akan berbeda tinjauannya daripada dia berdusta pada 3 bulan ini. Siapapun yang mereka melakukan kemaksiatan pada bulan ini akan berbeda konteksnya. Bagaimana kandungan dosanya itu tidak akan sama dengan dosa yang dilakukan di luar 3 bulan ini. Inilah yang kita pahami tentang 3 waktu prime time di dalam kita beribadah kepada Allah. Tentunya bulan Muharram itu juga dijadikan tonggak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendapati peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, lalu kemudian akhirnya menjadi sebuah penanggalan di dalam Islam. Dan kita paham bahwasanya tidaklah kita bicara Muharram kecuali kita juga bicara tentang hijrahnya Rasulullah SAW, karena tonggak ditandainya waktu di dalam Islam itu dimulai dari perjalanan Nabi ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, membangun 3 fondasi besar di kota Madinah, dan ini menjadi intinya dakwah di dalam membangun misi. 1, bagaimana beliau menghidupkan atau membangun masjid. Yang kedua, beliau membangun persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, beliau membangun pasar. Makanya 3 kekuatan umat dan kemenangan umat tidak akan lepas dari 3 ini, kata Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertama, yang membangun masjid. Masjid harus dijadikan senyaman rumah. Siapapun mereka yang telah mampu menjadikan masjid bukan hanya fungsinya untuk beribadah, tapi fungsinya betul-betul membicarakan tentang masalah umat dari perkara kecil dan besar, berarti itulah fungsi dari masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Dan sesungguhnya banyak sekali kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh Islam justru ketika antara Muhajirin dan Ansor sudah dipersaudarakan. Kemudian yang ketiga, membangun pasar, membangun ekonomi. Makanya kalau kita 3 perkara ini belum selesai, maka tidak usah berbicara yang muluk-muluk tentang kemenangan Islam, dan tidak usah bicara terlalu tinggi tentang peradaban kemenangan Islam. Kenapa? Peradaban Islam tidak akan pernah lepas dari 3 perkara ini. Kalau kemudian masjidnya belum senyaman rumah, kalau persaudaraannya itu masih berantakan, kita masih menikmati hujatan, kita masih menikmati celaan, kita masih menikmati untuk merendahkan komunitas yang bukan sama dengan pengajian kita, maka semacam itu susah kita akan membicarakan tentang masalah kemenangan. Dan selama kita belum menguasai pasar, belum mampu mengubah kerumunan menjadi kekuatan untuk bagi Islam dan kaum muslimin, maka sesungguhnya kata Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, tidak usah bicara tentang kemenangan, karena kemenangan fondasi yang dibangun oleh Rasulullah dalam 3 perkara ini. Dari pasar kita mengubah kerumunan menjadi kekuatan dan potensi. Dari persaudaraan akhirnya menjadikan setiap orang memiliki semangat empati dan saling mendukung dalam kebaikan. Dari masjid, disitulah turunnya barokah yang Allah turunkan kepada setiap hati ketika mereka berkumpul, mereka saling rapi di dalam safnya, dan disitulah Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan. Setelah kita mengetahui itulah yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam beliau membangun hijrahnya, amalan keimanan itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi termasuk amalan itu adalah bagaimana kita melaksanakan hijrah. Hijrah sendiri tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Jangan pernah mendefinisikan dengan makna yang sempit bahwasanya hijrah itu hanya berlaku bagi Rasulullah dan sudah selesai ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi sesungguhnya hijrah itu sesuatu yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan hijrah itu pada dasarnya, karena pembicaraan tentang Muharram dan hijrah itu sama dengan pembicaraan sholat dan Al-Fatihah yang selalu berkaitan, kita juga harus paham sesungguhnya hijrah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah hijrahnya kita dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Satu tempat yang di dalamnya ada kekufuran, ada satu kawasan yang di dalamnya ada kesyirikan, kita berpindah ke satu tempat yang di dalamnya ada keimanan. Maka itu disebut dengan hijratul intiqal min makanin ila makan. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang di dalamnya ada keimanan, sebagaimana dan selayaknya Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Masya Allah.
Makanya Madinah yang asalnya kota Yathrib ketika diinjak tanahnya oleh Rasulullah, maka langsung menjadi bercahaya dan menjadi salah satu di antara wilayah yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini. Setelah Allah mencintai kota Mekah, tidak ada wilayah yang Allah cintai kecuali adalah kota Madinah dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah. Dan itu disebut dengan hijrah satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang kedua, yaitu adalah hijrah, yaitu amal perbuatan. Ini kata Syekh Utsaimin di dalam Muqaddimah Syarah Riyadhus Shalihin. Ada hijrah yang kedua, ketika kita sudah berada pada satu wilayah yang di dalamnya ada keimanan, di dalamnya ada ketaatan, dan semoga termasuk di Kemang Pratama 3 itu semacam ini, insyaallah. Saya pernah mendengar ada jamaah curhat sama saya itu mau pindah kerja Ustaz, dan saya ke tempatnya yang agak jauh di luar kota. Yang saya berat bukan pindah kerja, tapi yang saya berat itu adalah harus pindah dari satu komunitas yang saya lihat baik banget di Kemang Pratama ini, insyaallah. Nah, ini moga-moga adalah tanda kebaikan. Kalau kemudian kita sudah melihat ada hijrah, tempat kita sudah baik, tempat kita di dalamnya ada keimanan, nampak syiar-syiar Islam, nampak izah-izah dakwah itu betul-betul terlihat, bukan berarti hijrahnya itu selesai. Ada hijrah yang kedua, yaitu adalah hijrah dari satu perbuatan yang buruk menuju kepada perbuatan ketaatan, dari dosa menuju ibadah. Maka ini adalah hijrah. Hijrah tempat, hijrah teritorial dan wilayah, maka terkait dengan kondisi. Kalau kondisinya tempat kita sudah baik, tidak ada hijrah tempat. Tapi kalau hijrah yang kedua, maka ini merupakan hijrah yang berlaku kepada setiap orang. Karena hijrah dari satu keburukan menuju kepada kebaikan itu bukan hijrah yang sifatnya eksklusif, hanya mereka yang bertato. Salah. Kalau kamu bertato, kamu harus hijrah. Hijrah ketika kemudian kita pindah dari satu keburukan menuju kepada kebaikan itu bukan hijrah yang sifatnya terbatas bagi mereka yang meminum khamr atau masih riba. Tidak. Hijrah yang kedua itu berlaku untuk siapapun. Karena sesungguhnya kita diperintahkan di dalam keimanan. Konteks keimanan itu mengarahkan kita supaya proses kita selalu berkomitmen untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, menuju kepada ketaatan dan menuju kepada ibadah. Dan masing-masing dari kita merupakan bagian dari hijrah. Siapapun yang meniatkan satu kebaikan azam, maka itu sebenarnya sedang melakukan hijrah. Contoh, Bapak tidak pernah membaca satu hadis. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Man shalla ma'al imam wa yudriku takbiratal ihram arba'ina yauman kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Ada di antara bapak atau saya membaca satu hadis. Ketika kita lagi khawatir ada banyak kemunafikan di sekitar kita dan kita khawatir jangan-jangan saya munafik. Kemudian kita membaca hadis Rasulullah. Siapapun yang sholat bersama imam sampai 40 hari, lalu dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, dia tidak masuk, dan selalu sebelum berkumandangnya iqamah dia sudah berdiri di belakang imam. 40 hari kali 5 berarti 200 waktu sholat. Tidak satu pun pernah terlewatkan selama 40 hari dia ikut takbiratul ihram bersama imam. Maka kata Rasulullah, aku jamin mereka dari dua baroah, dari dua belenggu, dari dua akan dilepaskan dari dua belenggu. Yang pertama, bara'atun minan nifaq. Orang yang semacam itu, yang mampu dia sholat di belakang imam 40 hari, dia mengetahui takbiratul ihram bersama imam, maka sesungguhnya dia akan dilepaskan dari belenggu kemunafikan. Karena apa? Orang munafik tidak akan bisa berdiri di belakang imam 40 hari berturut-turut tanpa dia ketinggalan takbiratul ihram. Jadi kalau sering ada ulama syarh itu ditanya, gimana mengetahui saya munafik atau tidak? Banyak indikator yang dijawab ulama. Salah satunya adalah, pernahkah dirimu sholat di belakang imam 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram? Ini yang pertama. Yang kedua, bara'atun minan nar, akan dibebaskan dari api neraka. Ada di antara kita pengurus masjid atau tidak pengurus masjid, baru ngaji atau baru taklim, atau memang baru datang ke masjid, membaca hadis ini lalu kemudian berazam, dia bertekad, wah saya sholatnya masbuk, saya ingin untuk melaksanakan sholat di belakang imam selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Apalagi masjidnya sudah dibuka, apalagi dengan izin Allah COVID-nya sudah kembali nol kasusnya. Maka kemudian kita sholat di belakang imam 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram,
Maka perbuatan ini pun sebenarnya disebut dengan hijrah. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari sebuah kelalaian kita sebelumnya menuju kepada ketaatan yang kita kondisikan secara istiqomah. Bapak tidak tahu tentang sedekah subuh, lalu kemudian Bapak sedekah subuh, karena kita tahu sedekah subuh itu akan mendapatkan respon dari malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, kata malaikat yang mengisi lorong-lorong di langit, siapapun yang bersedekah di waktu pagi, ganti dengan ganti yang lebih baik. Dan siapapun yang menahan hartanya, maka rusaklah harta itu yang dia tahan itu. Lalu akhirnya kita tersadar ketika membaca hadis itu, lalu kita berkomitmen ngomong sama istri kita, nanti kalau subuh sebelum saya pergi ke masjid tolong bawakan uang, walaupun 100.000, walaupun 200.000 tolong. Maka kemudian istri kita dan kita berazam untuk selalu di waktu subuh kemudian berinfak. Maka itu pun sudah merupakan bagian dari hijrah. Supaya kenapa ini disampaikan? Supaya tidak ada lagi sebuah persepsi di antara kita. Kata Syekh Utsaimin, hijrah itu bukan materi eksklusif bagi mereka yang kemudian bertato. Hijrah itu bukan materi eksklusif bagi mereka yang masih minum khamr. Hijrah itu pun berlaku kepada kita yang sudah pakai jenggot, yang kemudian belum pakai jenggot, yang kemudian pakai sarung, yang pakai jubah, semuanya sama. Mereka sebenarnya dalam hidup itu menuju kepada sebuah hijrah dari titik kelalaian menuju kepada kewaspadaan, dari titik kelengahan menuju kepada istiqomah. Jadi itulah yang kemudian kita harapkan supaya hari yang terbaik kita adalah hari ketika kita meninggal dunia. Ini yang kita harus pahami. Ketika kita sudah memahami ini, tapi kita juga harus mengerti hijrah itu bukan hanya dalam konteks ketaatan, tapi termasuk perbuatan hijrah itu adalah bagaimana kita hijrah dari akhlak yang buruk menuju kepada akhlak yang mulia. Banyak manusia yang mereka tidak sama sekali memasukkan materi akhlak kepada perbuatan hijrah. Nah, ini salah. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, Pak, yang memberikan tahqiq kepada kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ditahqiq oleh beliau, dikeluarkan hadis-hadis yang sahihnya. Maka kemudian beliau itu berkata, salah satu di antara komitmen kebaikan yang hari ini kurang itu apa? Orang itu kalau bercita-cita untuk hijrah, yang difikirkan itu hanyalah masalah sholat, yang difikirkan itu hanyalah masalah sedekah, yang difikirkan itu masalah umrohnya, yang difikirkan itu komitmennya dia ketika meninggalkan dunia. Tapi ada materi penting yang tertinggal ketika dia berbicara tentang hijrah. Padahal ini materi penting. Apa termasuk materi penting di dalam perjalanan hijrah? Yaitu adalah bagaimana hijrahnya kita. Bukan hanya dari tato menjadi tidak tato, bukan hanya dari khamr kemudian tidak khamr, dari asalnya tidak sholat kemudian menuju sholat. Bukan hanya itu saja, tapi termasuk materi primer dan mata kuliah penting dalam hijrah itu adalah bagaimana kita berkomitmen di dalam akhlak. Karena ini merupakan salah satu materi yang paling tertinggal dari mata kuliahnya hijrah yang banyak orang tidak menyadari. Jadi akhirnya apa? Ada satu dalam perjalanan hijrah itu yang kemudian tidak dipenuhi, dan akhirnya mungkin hijrah di mata dia itu menjadi hijrah yang sempurna di mata dia ketika dia menjadi maghrur, terperdaya dengan amal yang dia lakukan. Tapi di sisi Allah itu ada yang tertinggal. Sebagaimana soto, Pak. Soto Lamongan itu tidak akan kemudian kita akan bisa melihat itu soto Lamongan itu enak kalau di dalamnya nggak ada mie. Kalau kita melihat ini soto apa Lamongan, loh kok nggak ada mie-nya? Maka itu tertinggal. Sama dengan kita bicara tentang soto Kudus. Soto Kudus itu identik dengan ayam kampung. Kalau tidak ada ayam kampungnya, maka rasanya itu tidak akan sempurna. Sama dalam perjalanan hijrah yang sering kita jumpai di majelis taklim, dalam sebuah kajian selalu dibicarakan. Kalau masih makan riba, tinggalkan riba. Kalau masih minum khamr, tinggalkan khamr. Kalau masih zina, tinggalkan zina. Kalau masih pacaran, tinggalkan pacaran. Tapi sedikit sekali yang berbicara bahwasanya hijrah itu adalah masalah akhlak. Bahwasanya Nabi pun ketika mengajarkan kepada kita tentang perjalanan hijrah, hijrah itu bukan hanya masalah dalam ibadah mahdhah, tapi termasuk dalam masalah penting ketika mata kuliah dalam hijrah itu adalah masalah akhlak. Kenapa? Inilah salah satu perkara yang sering terdengar. Padahal kita paham, Pak, masalah akhlak dalam kehidupan iman itu bukan masalah kecil, ini masalah besar. Dosa itu kalau boleh kita kemudian dijelaskan. Dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa yang terasa, ada dosa yang tidak terasa. Dosa yang terasa itu apa? Minum khamr. Dosa yang terasa itu apa? Zina. Seluruh anggota tubuhnya merasakan kenikmatan dalam zina itu. Dosa yang terasa itu apa? Yaitu minum khamr. Karena lidahnya merasakan sensasi itu ketika dia sudah kecanduan. Itu dosa yang terasa.
Para ulama lalu mengatakan bukan hanya satu dosa, ada dosa yang tidak terasa. Dosa yang tidak terasa itu apa? Banyak. Menggugat takdir itu dosa besar, tapi tidak terasa sebagaimana zina. Orang kalau menggugat takdir, Pak, tidak terasa, Pak. Ini apa sih kok gini terus hidup saya? Lalu dia menyalahkan takdir Allah. Mungkin dia nggak minum khamar, tapi apa yang dilakukan dalam ucapannya ketika menggugat takdir itu dosa besar, dan itu tidak terasa, disebabkan biasanya karena minimnya ilmu. Yang kedua, ada dosa yang tidak terasa pula, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau ngaji. Hidupnya hanya dipenuhi urusan duniawi, tetapi urusan akhirat hanya dijadikan menjadi sampingan. Ketika dia diajak untuk mempelajari peringatan Allah, dia tidak mau. Makanya sering kan saya sampaikan di majelis ini, siapa orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit? Abwadur rijali indallahi alimun bid dunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit, di atas tanah, yaitu adalah orang yang alim tentang urusan dunia. Detail urusan dunia dia paham, tapi dia nggak ngerti urusan akhiratnya. Nggak terasa, Pak, orang yang kemudian mereka tidak peduli tentang ilmunya Allah. Ayo ngaji, nggak simpel. Ayo ngaji sibuk. Seakan-akan yang ngaji itu pengangguran, padahal orang yang ngaji bukan pengangguran, tetapi yang mengerti bagaimana progres. Ini termasuk dosa yang tidak terasa. Termasuk dosa yang tidak terasa yang ketiga itu apa? Salah satunya akhlak yang buruk, Pak. Karena sesungguhnya akhlak yang buruk termasuk salah satu dosa. Bahkan akhlak yang buruk bukan terkategori, bukan hanya menjadi sebuah dosa yang tidak terasa. Akhlak yang buruk merupakan bagian dari dosa yang terkategori bisa merusakkan amal ibadah kita, Pak. Karena dosa ini kalau kita pecah lagi, kita breakdown lagi, dosa itu akan dibagi lagi. Ada dosa yang sifatnya memberatkan mizan keburukan kita saja, tidak mempengaruhi kebaikan kita. Tetapi ada dosa yang mana pengaruh buruknya dari dosa itu bisa merusak amal ibadah. Dan akhlak yang buruk itu terkategori satu, dosa yang tidak terasa. Dua, yaitu adalah dosa yang bisa merusakkan amal ibadah kita. Amal kebaikan kita itu bisa hilang ketika kita tidak berkomitmen untuk memiliki akhlak yang mulia. Mana dalilnya, Ustaz, kalau dosa akhlak buruk itu bisa merusak amal ibadah kita? Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih, inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anna khalaq yufsidul asal. Akhlak yang buruk itu merusak amal ibadahmu, kata Rasulullah, sebagaimana cuka ketika merusak madu. Madu dan cuka itu tidak bisa ketemu, Pak. Kalau kita paksakan cuka ketemu dengan madu, madu akan hilang khasiatnya. Maka sama orang yang beriman, kalau dia memiliki akhlak yang buruk lalu tidak berkomitmen di dalam keimanan bahwasanya salah satu pembicaraan iman itu masalah akhlak, lalu dia menyampaikan masalah akhlak itu, maka sesungguhnya dia berpotensi untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana cuka merusak. Dan ini kemudian menjadi sebuah perhatian kita. Banyak orang yang hari ini, Masya Allah, mereka hijrahnya setengah hati. Ini bukan menurut saya, menurut para ulama. Bagaimana orang yang kemudian mereka itu hijrahnya setengah hati? Mereka hijrah, mereka sholat ke masjid, mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan ibadah manto yang dilahirkan dalam kehidupan. Kata para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin. Mereka melahirkan ketaatan, mereka melahirkan ibadah. Tapi ketika mereka melahirkan ketaatan dan ibadah, kenapa mereka dinamakan dengan hijrah setengah hati? Karena hijrahnya baru ibadah, belum berkomitmen kepada akhlak yang mulia. Padahal salah satu di antara pokok kehidupan kita itu adalah kehidupan akhlak. Makanya sampai diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat yang sahih, inna athqala fil mizani al-khuluq al-hasan. Tidak ada perkara yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah kecuali yaitu adalah akhlak yang mulia. Dan itu sesuatu yang sering terlibat dalam materi mata kuliah dalam perjalanan hijrah seorang manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami momentum kita hari ini ketika kita mendapati diri kita pada tanggal 2 bulan Muharram. Itu adalah bukan hanya berkomitmen, saya sholat, insya Allah pengen sholat di belakang imam 40 hari. Bukan hanya berkomitmen bagaimana saya pengen sedekah di waktu subuh supaya mendapatkan doa dari 2 malaikat, dari para malaikat. Tapi bagaimana komitmen seseorang di dalam perjalanan hijrah itu apa? Bagaimana lahirnya komitmen akhlak dalam kehidupan mereka, karena sesungguhnya itu merupakan materi yang besar dalam kehidupan seorang mukmin. Makanya kalau kemudian kita menyampaikan manusia itu dalam pusaran akhlak terbagi menjadi 3. Manusia itu dalam pusaran akhlak terbagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, ada
Ada sekelompok manusia yang mereka itu selalu peduli tentang ilmu tetapi tidak peduli tentang akhlak. Pokoknya kalau bicara di situ tentang ilmu, kalau Allah, kalau Rasul, semangat betul. Tapi masalah akhlak, dia menempatkan pada urusan yang kesekian kalinya. Akhirnya apa? Dengan ilmu yang dia pelajari, akhlaknya dulu, mukanya ketus, wajahnya tidak pernah gerak, tidak kemudian kecuali bermasam kepada orang-orang yang bukan menurut dia baik. Terus semacam itu. Tapi kalau sudah bicara tentang hafal Quran, kalau bicara tentang hadis, jangan ditanya. Semangatnya untuk senantiasa mengagungkan ilmu menjadi hal yang besar. Dan sebenarnya ini sudah benar. Dan inilah yang benar sebenarnya. Orang yang mengagungkan ilmu. Tetapi ketika mereka mengagungkan ilmu, ketika mereka tidak peduli tentang akhlak, ini disampaikan oleh para ulama. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama ini lupa tentang hadis Rasulullah bahwasanya termasuk di antara bangunan primer kehidupan sunnah itu akhlaknya Rasulullah. Bahkan Bapak kalau kemudian merenungkan apa yang disampaikan Imam Nawawi, bahkan inti dari setiap perintahnya sunnah itu membangun akhlak. Kita disuruh sholat berjamaah, kemudian kita disuruh rapat. Kenapa? Mengajarkan supaya kita berakhlak dan saling kita menghormati dan mencintai orang yang ada di samping kita. Kita disuruh untuk kemudian kalau ngomong yang baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Ini akhlak. Supaya kita tidak menggores luka kepada orang yang kita ucapkan omongan kita. Ketika kemudian kita disuruh senyum, tabassum fi wajhi akhika shadaqah, sesungguhnya senyuman kamu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ini akhlak. Bahkan maaf ya, akhlak itu berpadu dengan sunnah sampai urusan dapur kita, Pak. Makanya kita sampai mendapati urusan dapur kita kan diatur di dalam sunnah. Kalau kamu masak daging, perbanyak kuahnya. Supaya tetanggamu yang tersakiti dengan baunya tidak tersakiti dengan baunya ketika kamu berbagi dengannya, walaupun cuma kuah. Kamu kasih yang pagi ini tidak kuah-kuah. Tapi itu yang kemudian kita dapati. Sampai kemudian akhirnya kita jumpai sampai sunnah mengatur urusan dapur kita. Dan ketika sunnah itu mengatur dapur kita, di situ ada sunnah untuk kemudian kita tidak nyakitin orang, Pak. Mana ada perintah sunnahnya tidak nyakitin orang, Pak? Kita diperintahkan memuliakan tamu, bahkan kalau bisa itu kita suruh untuk mengorbankan apa yang kita miliki kepada tamu itu. Akhlak. Kita disuruh untuk memuliakan tetangga kita. Sampai para sahabat itu menyangka kami diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga seakan-akan kami menyangka tetangga kami itu akan menjadi ahli waris kami. Itu akhlak. Lalu sampai kemudian kita mengambil makanan. Kalau kita bertamu, kan ada sunahnya. Kalau kita bertamu, saya misalkan bertamu nih sama aki-aki, datang bertamu ke rumahnya misalkan Pak Haji Hari. Lalu Pak Haji Hari kemudian menghidangkan kurma atau menghidangkan tahu isi. Tidak boleh saya mengambil langsung dua. Kenapa tidak boleh mengambil langsung dua di dalam sunnah? Sampai diatur cara mengambil makanan ketika disuguhkan tamu. Supaya ketika saya mengambil dua itu menyempitkan dadanya. Ustaz Abid, waduh Ustaz Abid dua. Saya tinggal satu. Belum lagi dia nambah. Lalu sampai urusan kita ngambil sajian itu pun diatur oleh Rasulullah supaya tidak nyakitin orang yang bersama dengan kita ketika kita bertamu, ketika kita diapa. Sampai ketika kita bertiga, Pak, kita bertiga tidak boleh kita berbisik-bisik kepada teman kita, lalu yang satunya tidak kita ajak. Kenapa? Semuanya itu bangunan yang kemudian disampaikan Nabi di dalam bangunan sunnah selain dari ibadah makhluk, semuanya diperintahkan oleh Rasulullah supaya kita memiliki komitmen akhlak yang mulia. Kenapa? Karena sunnah dan akhlak itu merupakan satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan kita menjalankan sunnah Rasulullah. Makanya ironisnya ada kelompok yang pertama kata para ulama yang komitmen terhadap ilmu tetapi tidak pernah komitmen kepada akhlak. Pokoknya ilmu. Pokoknya ilmu. Masalah kamu senyum, masalah saudaramu yang belum paham. Kan banyak saudara kita yang kadang-kadang tidak paham, Pak. Jangan paksakan ilmu yang kamu pelajari langsung dipahami oleh saudaramu. Jangan suka mengukur sepatunya orang dengan kaki ukuran kita, karena tidak akan ketemu. Tapi banyak orang ketika mereka mempelajari ilmu, lalu dia hype-nya di situ, lalu euforinya di dalam majelis ilmu. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu akhirnya tidak memiliki akhlak. Dan ini merupakan sebuah ironis yang disampaikan oleh seorang ulama ketika beliau mengatakan ilmu dan akhlak itu ada kelompok yang pertama. Mereka senang sama ilmu, tapi mereka tidak peduli dengan akhlak. Saya itu teringat Pak pernah ngisi di daerah Jepete.
Ada seorang ibu-ibu habis kaji cerita sama saya, sama suaminya, Ustaz, saya itu senang anak saya ngaji Ustaz. Alhamdulillah, yang selama ini tidak pernah ngaji, tapi setelah ngaji saya bingung dengan ibu saya bingung dengan anak saya Ustaz. Selalu di dalam kamar, kalau sudah ngomong dengan kita, maka omongan kita itu dimentahkan semua. Kalau dia kalah dalam satu dialog dengan kami atau debat dengan kami, maka kemudian dia tiba-tiba ngasih kami CD dan menyuruh kami dengarkan CD-nya dulu. Itu ada kajian di sini. Kami diperintah-perintah. Nah, apa kalau memang itu baik? Kadang-kadang kemudian kita mendapati bapak kami masih suka melihat TV. Suami saya masih suka melihat TV. Anak saya setiap ini pulang ke rumah, masuk ke kamar, kemudian dia menghidupkan rokoknya keras sekali sampai akhirnya bapaknya merasa terusik ketika tidak ngerti maksud dari anaknya, digedor pintanya dan akhirnya terjadi pertengkaran. Ujung dari curhatan ini kemudian bertanya, apakah setiap orang yang ngaji anak muda sekarang kayak gini Ustaz? Coba bapak dan ibu kalau mau mendengarkan ini, netes itu air mata itu, netes Pak, netes. Maka kemudian akhirnya saya mencoba menenangkan beliau, memberikan kepada beliau itu supaya beliau setidaknya senang dengan apa yang kemudian beliau dapati ketika anaknya sudah ngaji, walaupun akhirnya ujungnya adalah bersatu. Tolong doakan. Tapi yang kemudian menjadi perhatian saya adalah apakah orang yang ngaji semacam ini Ustaz? Ini yang kemudian menjadikan kita akhirnya memberikan, Allah kan kirimkan pelajaran itu kadang-kadang kan bukan hanya di majelis taklim Pak. Kadang-kadang Allah memberikan pelajaran kepada kita itu dari kisah kehidupan orang di sekitar kita. Kenapa? Di dalamnya ada sinyal-sinyal pelajaran dari Allah. Makanya ketika saya mendengar itu Pak, saya nangis Pak. Saya tuh tidak bisa bayangkan seorang anak walaupun dia sampai sholat tahajud 50 tahun pun untuk menebus air mata hidupnya itu kan sulit sekali. Karena saya selalu berkata tidak ada air susu yang paling mahal kecuali air susunya seorang ibu. Dan ibu tidak pernah dijadikan kambing hitam untuk menyakiti orang lain. Tapi ada yang pertama Pak. Makanya kemudian saya akhirnya mengatakan ilmu tanpa akhlak rusak Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah yang menyampaikan akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana juga merusak madu. Ada kelompok yang kedua kata para ulama itu apa? Orang yang berkomitmen akhlak tapi itu tidak pernah mau diperhatikan. Selalu ngomongnya gini, udah nak, jadi orang itu yang penting gak usah nyakitin orang, udah cukup itu. Ini ada sunahnya begini Bu, ada sinyal, gak usah kayak gitu-gitu Mas, yang penting itu gak usah nyakitin orang. Ya, betul Pak. Pak ini kalau masalah ibadah itu begini, gak usah ngomong gitu. Yang penting hidup kita gak usah nyakitin orang. Akhlak saja. Tapi tidak mau berilmu, tidak bisa juga. Kenapa? Bermodal akhlak doang tanpa ilmu tidak bisa masuk surga. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya kalau ada orang memiliki akhlak tetapi tidak mau punya semangat untuk mempelajari peringatan Allah, bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah, akhlak tanpa ilmu batil. Kenapa? Akhlak pun tidak akan bisa memasukkan kita ke surga. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga itulah yang disampaikan oleh para ulama, yaitu adalah orang yang mereka senantiasa mempadu-padankan antara ilmu dengan akhlak. Kenapa? Sunnah itu bagiannya dua, antara kehidupan ilmu dengan kehidupan akhlak. Sebagaimana burung tidak akan mampu terbang mengangkasa di cakrawala langit, sebagaimana kemudian burung itu tidak akan bisa terbang Pak, sampai kemudian dua sayapnya itu terpenuhi, sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan itu ilmu, sayap kiri itu adalah akhlak. Makanya saya sering nasihatin diri saya, walaupun tentunya masih banyak kekurangan. Orang kalau dibenci karena kebenaran itu anugerah, tapi kalau kita dibenci karena akhlak itu musibah. Saya nggak suka sama wanita. Kenapa? Orangnya menang-menangan, maunya didengar nggak mau dengerin, maunya dalilnya yang dimenangin tapi nggak mau mendengar dalil yang dulu yang lainnya, nggak mau sesenyum, nggak pernah lembut. Kalau kemudian kita dibenci karena akhlak, itu musibah Pak. Karena tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang dibenci karena akhlak.
Tapi kalau kemudian kita dibenci karena kebenaran, maka itu adalah anugerah. Karena semua para nabi dibenci, tetapi bukan dibenci karena akhlak, tapi dibenci karena kebenaran. Saya nggak suka sama kamu, kenapa? Karena kamu sholat berhijab, tidak bisa dirubah. Saya nggak suka sama kamu, kenapa? Karena kamu pakai jilbab, kan bisa dirubah. Tapi kalau kamu jadi dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Yang paling parah yang ketiga, orang yang dibenci karena akhlak, tetapi merasa dibenci karena kebenaran, itu double musibahnya. Karena dia merasa dibenci karena kebenaran, padahal kamu tuh nggak dibenci karena kebenaran, tetapi kamu dibenci karena akhlak. Maka ini loh yang menjadikan akhirnya kita memahami betul komitmen kita di dalam hijrah bukan hanya kita ketika mendengar satu hadis lalu kemudian kita berkomitmen pada perintahnya hadis itu, tapi termasuk dari perintah hijrah itu apa? Bagaimana akhlak kita itu menjadi berubah. Makanya saya tuh mencari referensi, Pak. Sudah setahun saya nggak ketemu, dan baru Allah temukan beberapa hari yang lalu ketika membaca tahqiqnya kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau itu berkata gini, kenapa ya ada orang yang berilmu tetapi miskin akhlak? Saya cari referensi itu lama, Pak. Baru ketemu kemudian beberapa waktu yang lalu. Beliau itu kemudian menjelaskan, kalau kamu melihat ada orang yang berilmu tetapi kemudian dia tidak berakhlak, kemudian beliau menyampaikan ilmu itu kayak air hujan, airnya itu netral. Setelah turun air itu ke tanah, maka kemudian membawa manis dan masam, tergantung kepada akar pohon yang meresponnya. Kalau akar pohon yang meresponnya itu adalah akar pohon yang berbuah manis, maka ilmu yang diambil akan semakin menjadikan buah itu manis. Tapi kalau kemudian yang menyerap air hujan itu adalah akar pohon yang masam lagi berduri, maka akan menjadikan air itu menjadi sesuatu yang masam dan berduri. Sama, orang yang mencari ilmu kadang-kadang itu beliau menyampaikan, kadang-kadang sebelum mencari ilmu dia tidak memperhatikan hatinya dulu. Kotor atau tidak kotor, banyak aibnya atau tidak banyak aibnya, banyak dosanya atau tidak banyak dosanya. Ketika dia tidak menyadari bagaimana hatinya, bahwasanya dia tetap banyak dosa, banyak kebodohannya, banyak hal yang tidak dia ngerti. Kalau dia tidak menyadari ini, lalu kemudian dia mencari ilmu, lalu kemudian dia mendapati ilmu, maka ilmu akan menjadikan semakin dia sombong dengan apa yang dia lakukan ketika dia tidak menyadari hatinya. Yang kasar akan tambah kasar karena mendapatkan pembenaran. Yang menghujat akan menghujat, Pak. Kenapa? Mendapatkan pembenaran. Yang sering nyela-nyela ini dengan lisannya, yang dulunya dia tidak mendapatkan dalil, setelah belajar ilmu dia mendapatkan dalil, Pak, semakin menjadi-jadi. Kan itu tergantung kepada akar pohon yang menyerapnya, kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Tapi kalau ada orang sebelum dia ngaji dia perhatikan hatinya, saya ini orang bodoh, tidak ngerti, baca Quran juga masih belakang-belakang, Iqra-nya Iqra 3 pun nggak naik-naik. Kemudian saya itu masih bopeng-bopeng, sholat malam saya juga tidak setiap waktunya. Kemudian dia ngaji, menyadari tentang kekurangan dirinya. Semakin dia ngaji, semakin dia menjaga akhlaknya, semakin menjadikan dia tidak takabur dan tidak sombong dengan ilmunya, tapi semakin dia tawadhu. Dan itu yang dikatakan oleh beliau. Saya baru masya Allah, baru kenal. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Orang yang sombong itu ada 3, tapi yang paling parah nomor 3. Pertama, orang yang sombong dengan hartanya. Ini tercela, tapi walaupun tercela, tapi akal kita itu bisa menerima. Dia sombong dengan hartanya. Rumahnya harganya 30 miliar, mobilnya harganya 5 miliar. Sekali sarapan, kalau nggak 1 juta nggak masuk ke mulutnya. Kalau kemudian dia sombong, walaupun tercela, tapi setidaknya akal kita menerima. Memang dia kaya raya, tapi tercela. Ada yang kedua, ada orang yang mereka sombong dengan jabatannya. Walaupun ini tercela, tapi setidaknya dengan jabatannya orang memang lihatin dari bawah, tinggi banget ya jabatan dia. Yang paling parah kata Imam, itu yang ketiga, sombong dengan ilmunya. Padahal ilmunya belum tentu 100% benar, ibadahnya belum 100% diterima oleh Allah. Lalu dia menyombongkan dan cuma dengan ilmunya, tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Lalu bagaimana kemudian dia itu tidak disatakan orang yang paling rapuh di dalam kesombongan? Kenapa? Yang disombongkan itu belum tentu dia miliki semuanya. Kalau harta dimiliki dia, walaupun itu sebenarnya dari Allah. Jabatan memang dimiliki
jabatan, kalau ilmu, kalau kemudian amal ibadah. Dan itulah korelasinya dengan tadi. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita paham Nabi meletakkan fondasi sunnah pada kehidupan kita, bukan menjadikan kita bermuka masam. Bukankah Nabi bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum ditegur sama Allah? Ditegur, itu yang ditegur itu Rasulullah. Apa sama tawallah? Kenapa kamu bermuka masam memalingkan wajah kamu kepada Abdullah bin Umi Maktum? Kalau ada yang mengatakan saya bermuka masam sama dia karena begini, lu bukankah kalau dia salah itu adalah objek dakwah kita? Kalau kemudian dia ada sesuatu yang bermasalah dalam hidupnya, bukankah kita yang harus menyembuhkan dia dari segala masalah yang dia hadapi? Nabi itu sampai bermuka masam aja ditegur sama Allah, Pak. Lalu kemudian kenapa kita hari ini mengatakan diri kita sebagai penuntut ilmu, lalu diri kita bermuka masam, lalu kemudian kita tidak pernah menegur sapa, lalu ketika kita sholat kemudian kita bisa satu soft, tapi setelah selepas sholat kita tidak pernah sama sekali menyampaikan salam kepada orang semacam itu. Lu sejak kapan sunnah itu diartikan menjadi kambing hitam kita untuk merendahkan orang lain? Kalaupun dia bodoh, lebih bodoh daripada kamu, bukankah dia merupakan orang yang berhak mendapatkan ilmu kamu? Kalau dia salah, bukankah dia kemudian orang yang berhak untuk mendapatkan pembenaran diri kita? Dan itu kemudian menjadi sebuah yang kita harus mengerti. Makanya Nabi itu orang yang paling berakhlak, Pak. Tahukah kita? Saya membaca dalam satu kitab, saya lupa. Di dalam kitab itu dijelaskan kenapa Nabi sukses berdakwah di kota Yathrib yang menjadi kota Madinah. Karena sahabat yang diutus oleh beliau itu dua, Abdullah bin Umi Maktum dengan Mus'ab bin Umar, adalah orang yang paling berkomitmen terhadap akhlak. Datang dia ke Yathrib memperlihatkan akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Pada saat itulah Yathrib akhirnya berbondong-bondong untuk menerima apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umar, Pak. Dan kemudian akhirnya Rasulullah datang dan disambut dan mereka tambah cinta kepada Rasulullah. Bukan karena Rasulullah sering bagi-bagi hadiah, bukan karena Rasulullah itu pasang foto di pinggir-pinggir kota Madinah tahun 2025. Enggak. Nabi tidak pernah pasang foto di kota Madinah, Pak. Saya nggak nyindir ya, ini kan saya kerja aja. Rasulullah tidak pernah kemudian memasang program saya nanti ke depan, enggak. Tapi kenapa Rasulullah SAW pada saat itu kemudian mendapatkan hati di antara para sahabat Nabi di kota Madinah? Karena anaknya Rasulullah. Dan itulah Rasulullah. Yang kita sering lupa ketika mengikuti sunnah itu apa? Kita selalu kalau bicara sunnah itu umrah yang sunnah, sholat yang sunnah, tahajud yang sunnah. Tapi kita lupa alat yang sunnah itu bagaimana ketika kita sesama orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang kamu kemudian ada di sekitarmu sudah kamu kesesatkan, sudah kamu kafirkan, sudah terjadi masalah. Kenapa kamu nggak mau bersama sama dia? Dia udah sesatnya parah misalnya, atau dia sudah kufur, sudah beda lagi, itu berarti sudah vonis dan kamu tanggung jawab sama Allah. Dan itulah yang kemudian kita harus pahami. Saya melihat, mari kita ambilkan sebuah contoh, Pak. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW begitu indah. Akhlak Nabi itu saya ambilkan 3 contoh. Mungkin 3 contoh ini sebagian sudah saya sampaikan. Rasulullah itu pernah sholat dalam hadis riwayat Muslim, dalam Riyadhus Shalihin juga dibahas. Rasulullah sholat, ada seorang sahabat sholat di belakang Rasulullah, ada yang bersin. Lalu kemudian sahabat ini menjawab, yarhamukallah. Ketika beliau menjawab yarhamukallah kepada orang yang bersin, para sahabat yang ada di sampingnya, kanan kirinya melihatin beliau. Ketika dilihatin sama sahabat yang lainnya, perhatikan ucapan sahabat ini, malakum tangduruna ilayya. Ngapain kalian ngeliatin saya? Ngomong Pak pas sholat. Malakum tangduruna ilayya. Ngapain kamu ngeliatin saya? Kalau bahasa Betawi, ini ngapain ngeliatin saya? Ada masalah loh. Lalu kemudian para sahabat yang lainnya habis ngeliatin itu direspon dengan ucapan. Mereka mengumpulkan tangan mereka ke paha, memberikan isyarat untuk diam kepadanya. Loh, semakin itu kan semakin dia banyak bicara, padahal itu sholat. Coba kita pahami kan, sampai ada seorang sahabat yang sedemikian ilmunya, apalagi hari ini gitu. Selesai sholat, apakah Nabi kemudian mengatakan siapa tadi yang ngobrol? Sahabat Nabi kok ngobrol lagi sholat, malu kali nanti dibaca sama kaum setelah kita. Apakah ngomong kayak gitu Rasulullah? Siapa tadi yang ngomong habis sholat? Menyelisih sunnah itu.
Apakah Rasulullah mengatakan itu? Enggak, Pak. Rasulullah kemudian bersabda, innamas shalah hiya tasbihun wa istighfar wa la yasulu fiha min kalamin nas. Nabi tidak mencurang. Nabi kemudian berkata, ini sholat ya. Di dalam sholat itu ada tasbih, ada istighfar, dan tidak diperkenankan omongan selain itu di dalam sholat. Tanpa sahabat itu merasa terpojokkan. Setelah selesai, sahabat itu kemudian memberikan testimoni. Saya tidak pernah menjumpai seorang guru sebaik Rasulullah sebelum Rasulullah dan sesudah Rasulullah meninggal dunia. Dan itu akhlak Rasul. Padahal ngobrol ketika sholat, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Itulah akhlak Rasulullah. Pemilik dari bangunan sunnah yang kita jalankan dalam kehidupan. Rasulullah SAW pernah mendapati ya, bagaimana kemudian Rasulullah SAW ketika pembagian ghanimah, lalu kemudian ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah itu, kamu itu pembagiannya tidak ada. Apakah Nabi kemudian marah-marah itu? Pada saat itu Umar akan memenggal kepalanya, kemudian Rasulullah tahan jangan. Rasulullah pernah kemudian beliau sholat. Ini hadis riwayat Abu Bakar yang mungkin antum sudah sering mendengarnya. Rasulullah sholat bersama dengan para sahabat. Ada seorang sahabat Abu Bakar, dia berlari-lari menuju ke Masjid Nabawi. Para sahabat sudah rukuk. Sudah rukuk, Pak. Karena beliau mengetahui satu hadis sebelumnya bahwasanya man adraka rakaat, siapapun yang mengetahui rukuk itu berarti mengetahui satu rakaat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia masih di luar, dia rukuk, Pak. Jalan dia masuk ke Masjid Nabawi sembari rukuk supaya mengetahui satu rakaat. Rukuknya dari luar masjid, Pak. Mungkin Pak Ali rukuk dari rumahnya ke sini supaya tidak ketinggalan. Maka itu yang dilakukan Abu Bakar. Rasulullah ketika lagi sholat kemudian diberitahu oleh malaikat, ini ada sahabatku yang sholat sembari rukuk. Lalu kemudian Rasulullah ketika selesai sholat, perhatikan, Rasulullah nanya, tapi bukan untuk mengerti, siapa yang tadi jalan sambil rukuk? Siapa yang mengarahkan tangannya? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Apakah Nabi mengucap? Nabi mengucapkan dengan kata-kata lembut, itu pun doa dulu. Sadaqallahu khairan. Walatul, ini para ulama membacanya ada 3. Saya ambilkan saya baca walatul. Semoga Allah nambah semangatmu dalam kebaikan. Rasulullah mendahulukan doa dulu, semangat proses. Semoga semangatmu ditambah oleh Allah. Walatul, tapi yang kayak gitu jangan diulang. Rasul, itu Rasul. Heran kalau ada orang menuntut ilmu hari ini sama orang yang tidak beriman non-muslim bisa lembut, tapi sama orang satu jamaah satu masjid tidak bisa lembut. Sama orang lain yang tidak beriman bisa dia kemudian mengatur kata untuk membicarakan supaya kemudian pembicaraan itu tidak basa-basi, tapi sama orang muslim tidak bisa dia melakukan itu, Pak. Berarti kalau hijrah semacam itu ketinggalan dalam salah satu fundamental, dalam fondasi pentingnya itu akhlak. Terus mana yang kita hargai dalam perjalanan hijrah kita, Pak? Emang hijrah kita itu hanya kemudian sholat di belakang imam? Bukankah Rasulullah yang membangun akhlak? Bukankah Nabi yang paling benci sama orang yang tidak berakhlak? Bukankah Allah yang memberikan rahmat kepada kita supaya kita bisa berlaku lemah lembut kepada orang yang beriman? Bukankah Nabi dipuji dan para sahabatnya dipuji karena akhlak yang beliau yang mulia ketika beliau itu kemudian menjadi orang yang ruhama'u bainahum, orang yang rahmat kepada orang yang beriman, asyidda walal kufar, tapi keras kepada orang kafir selama orang kafir itu memusuhi Islam. Kenapa sunnah ini hilang gitu? Kenapa sunnah kemudian disempitkan maknanya bahwasanya sunnah itu hanyalah dalam masalah ketika kita memperhatikan komitmen ibadah kita? Kenapa hijrah itu hanya dimaknai meninggalkan riba? Kenapa hijrah itu hanya dimaknai bagaimana kamu menghapuskan tato? Kenapa hijrah itu hanya dimaknai ketika kamu kemudian meninggalkan judi? Kenapa hijrah itu tidak mani secara sempurna ketika kita mengambil dan menjemput pelajaran itu dari Rasulullah dalam kehidupan? Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, orang yang paling buruk akhlaknya itu adalah orang yang mereka itu akan mendapatkan gelar dan statusnya sebagai penduduk neraka. Makanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Ya Rasulullah, saya punya tetangga banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi
suka nyakiti tetangganya ya Rasulullah. Aina ya Rasulullah? Dijawab singkat oleh Nabi, finnar. Ya Rasulullah, saya punya seorang tetangga, tidak banyak sholatnya, tidak banyak puasanya, tidak banyak sedekahnya ya Rasulullah, tapi tidak pernah menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Aina dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, fil jannah, di surga. Akhlak kita sama orang mukmin itu barometer kita Pak di hadapan Allah Pak. Dan saya sudah sampaikan kan Pak, ada seorang sahabat Ansor masuk surga itu bukan karena rajin tahajud. Kan sudah saya sampaikan, ada sahabat Ansor yang suka membawa sandal dengan tangan kirinya berkumpul dengan Nabi, dan sebelum sahabat ini datang Nabi selalu berkata, yatlaqikum rajulun min ahli jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Ini sebentar lagi akan datang laki-laki kepada kalian, seorang laki-laki penduduk surga. Diulang-ulang oleh Nabi hingga 3 kali Pak. Dan ketika ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As, putra Amr bin As, ngikutin sahabat ini karena ingin tahu sahabat ini ngapain aja kok sampai Nabi mengabarkan kepadanya sebagai penduduk surga 3 kali. Malamnya nggak tahajud Pak. 3 hari berturut-turut dia bermalam di rumahnya sahabat itu. 3 hari itu dia tidak pernah tahajud. Hari-harinya biasa kayak sahabat yang lainnya. Tapi kenapa kok Rasulullah itu mengabarkan dia penduduk surga hingga 3 kali? Apa yang menjadikan dia menjadi penduduk surga? Karena sedekahnya yang banyak? Enggak. Karena hafalan Qurannya yang banyak? Tanpa menafikan keutamaan-keutamaan yang tadi saya sebutkan. Tapi sahabat ini akhirnya memasuki surga itu apa? Karena hatinya yang bersih, tidak pernah hasad kepada orang yang beriman, tidak pernah hasad sama orang beriman. Setiap malam dia maafkan semua orang yang mendolimi kehidupannya. Lalu kemudian dia mengucapkan. Makanya kadang-kadang Pak, kita kadang-kadang lihat nggak kalau di YouTube ya, ada orang penampilannya biasa, tapi terekam bagaimana dia wafat husnul khotimah. Mungkin dia tidak pakai gamis kayak saya, mungkin jenggotnya juga panjangan saya. Tapi kenapa kok beliau wafat ketika dalam kondisi husnul khotimah ketika sholat? Kenapa kita sering jumpai kayak gitu? Mungkin amalannya biasa, tapi mungkin hatinya dia bersih. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dia punya amalan rahasia yang tidak dia perlihatkan kepada manusia, dan dia perdagangkan amal itu hanya kepada Allah. Orang menyangkanya biasa, tapi dia tidak biasa di hadapan Allah. Ada 2 kemungkinan. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, itulah akhlak Rasulullah yang dibangun. Semua sunnah yang ada dalam kehidupan kita itu membangun akhlak. Suruh meminta maaf, suruh memaafkan, semuanya akhlak Pak. Suruh senyum, suruh tegur sapa walaupun di situ cuma nanya gimana Pak kabarnya. Bukankah al-kalimatut thayyibah shadaqah? Kata Rasulullah, bukankah kalimat yang baik itu shadaqah? Semuanya disampaikan Rasulullah supaya mencetak alumni-alumninya umatnya Rasulullah yang mereka itu betul-betul memiliki komitmen akhlak. Dan kalau kemudian saya tutup, akhlak itu apa sih Ustaz? Dari tadi untuk sampaikan. Imam Ibnu Rajab berkata 3. Kaful ada. Kalau sudah bicara panjang lebar tentang akhlak itu 3. 1, jangan nyakitin orang, jangan nodai kehormatan orang. Kamu tidak paham, diam. Kamu tidak ngerti, diam. Ustaz saya punya gini. Saya belum paham, saya nggak ngerti. Kata Ustaz saya begini. Yang saya tahu saya pelajari begini. Saya tidak ngerti itu. Sudah diam. Kalau memang bukan kapasitas kita, kaful ada. Jangan nyakitin orang. Karena kalau sudah menyakitin, akhirnya akan menyebabkan kita menodai. Kalau sudah menodai, kita menghujatnya. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bermuka masam tapi merasa benar. Ya? Dan itu kemudian yang pertama. Jangan sakitin orang. Makanya Rasulullah SAW 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, karena ada hadis Pak, ada sebuah buku yang bagus, 100 hadis yang disampaikan Nabi, hadis-hadis yang disampaikan Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia. Salah satu di antara hadis yang disampaikan Nabi 100 hari sebelum meninggal dunia, itu 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia, itu ada hadis-hadis yang dikumpulkan para ulama. Kenapa ini berarti hadis-hadis penting nih? Kenapa? Karena disampaikan Nabi 100 hari sebelum meninggal. Salah satunya Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Rasulullah kemudian setelah mengumpulkan para sahabat, Rasulullah kemudian berkata, siapa di antara kalian yang pernah saya kumpul? Siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi? Ayo ambil hak kalian sebelum datangnya 1 hari tidak bermanfaat harta dan anak yang kita miliki. Setingkat Rasul Pak, masih khawatir terhadap dosa kezaliman kepada anak Adam. Kan sudah kita sampaikan ya, dosa itu 2 Pak. Dosa kepada Allah yang disebut hakullah, ada dosa yang kedua hakul adam.
Dosa hakullah itu bisa ditebus dengan tobat. Tapi dosa hakul adami, dosa hanya manusia itu tidak bisa ditebus kecuali kita meminta maaf dan minta keridhaannya. Kalau tidak selesai di dunia, enggak selesaikan di akhirat. Baik itu dengan harta, amal ibadah yang kita lakukan. Makanya konsep orang beriman itu simpel. Persedikitlah orang yang bisa menggugurmu di akhirat. Jangan memperbanyak orang yang kemudian akan menggugurmu di akhirat. Kadang-kadang orang ngaji, baru ngaji sekitar 2-3 bulan, 4 bulan, posting, coret ini, ngomong ini. Ngajinya baru 3 bulan. Gak paham, gak pernah bahasa Arab, gak ngerti tentang kitab. Tapi lakunya sebagaimana mufti besar. Na'udzubillah min dzalik. Subhana sallallahu. Yang pertama kafir ada. Kalau pernah nyakitin orang, datangin, minta maaf. Daripada akan menjadi masalah dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, akhlak itu yang kedua itu apa? Yaitu adalah ihtimalul adha. Ihtimalul adha itu apa? Sabar kalau ditolimi. Sudah sabar ditolimi. Ihtisab kalau ditolimi. Ihtisab itu apa? Mengharapkan pahala di sisi Allah. Bukan hanya kita Pak ditolimi, Allah aja ditolimi, Rasulullah aja ditolimi, dakwah aja ditolimi Pak. Makanya ihtimal ada. Kalau kemudian kita tolimi sudah tidak apa, sabar. Tapi harus kita luruskan supaya kita benarkan. Yang ketiga, badul adab, kata Imam Rajab. Yang ketiga itu apa? Gampang-gampang Allah sesuai dengan apa yang kita mampu. Nah inilah yang menjadikan kita sudah 6:30 pada rumah. Inilah yang menjadikan kita harus komitmen hijrah itu bukan materi eksklusif. Hijrah itu materi umum, berlaku untuk ustaz, berlaku bukan ustaz, berlaku untuk yang bertato, tidak bertato, ngaji, tidak ngaji, semuanya memerlukan materi hijrah pada hidupnya untuk dia realisasikan. Dan salah satu materi hijrah itu apa? Hijrah itu tidak akan komplit. Mata kuliah hijrah itu sampai kita menyertakan akhlak kita. Kalau setelah kita ngaji banyak orang yang tersakiti, mungkin hijrah kita dipandang sebelah mata oleh Allah sampai kemudian akhirnya menjadikan hijrah itu tidak berbarokah pada kehidupan kita. Kalau akhirnya dibenci, semoga kita dibenci karena kebenaran. Semoga kita bukan dibenci karena akhlak dalam kehidupan kita. Semoga Allah kita selalu mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, keluarga kita. Saya itu, maaf ya, saya sedikit cerita aja. Penting gak apa-apa. Saya tuh selalu kalau kemudian ngomong sama anak saya, ya, ketemu orang di masjid, gitu, anak kecil, itu selalu saya sampaikan, itu saudaramu ya, itu saudaramu. Selama dia berada di masjid sampai kelihatan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Kalau itu tidak kelihatan, ya itu saudara. Saya tahu mungkin Basam nggak paham, Jafar belum paham, karena selalu setelah itu nanya-nanya. Tapi saya ingin tanamkan itu di bawah sadar dia. Orang beriman itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalaupun dia masih melakukan dosa, bukankah kita pasti ada hikmah dipertemukan orang yang berdosa? Kalaupun ada yang masih kepleset dalam masalah ini dan itu, bukankah kita yang harusnya kemudian meluruskan dia? Dan itulah indahnya kita melihat orang yang beriman dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memiliki perilaku khawarij. Khawarij itu apa? Kalau sama orang kafir lembutnya Masya Allah, tapi giliran kepada muslim kerasnya luar biasa. Makanya saya pernah di Qatar mendapati pertanyaan, saya itu punya teman saya, kira-kira saya ngaji, dia juga ngaji, dia nggak bicara sama saya, nggak nengok sama saya, nggak ngobrol sama saya. Padahal kami satu departemen di negeri ribuan kilometer dari negeri kita masing-masing. Tapi herannya Ustaz, di departemen saya ada orang-orang muslim, dia bisa mesra, dia bisa ngobrol, bisa bercanda. Pertanyaan beliau kepada saya apa? Emang saya lebih buruk daripada orang yang tidak beriman sama Allah dan Rasulnya? Kira jawaban apa yang kita bisa beriman? Dan itu renungan untuk kita. Moga-moga ilmu yang kita pelajari tidak menjadikan hati kita jumawa, tidak menjadikan hati sombong. Semoga kita dibenci pun, kalaupun dibenci karena kebenaran, bukan karena akhlak yang jelek dalam kehidupan kita. Saya menyampaikan ini pun sebenarnya adalah materi untuk menasihati diri sendiri dengan berbagai macam kekurangan. Semoga semua jamaah di Baitur Rahman adalah berkomitmen untuk saling bersaudara,
Sebagaimana di masjid kita ngobrol, di luar masjid pun ngobrol, tegur sapa, walaupun cuma 1-2 kata saling melempar bahan omongan di antara kita. Bisa jadi orang yang kita berikan akhlak itulah orang yang paling setia mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Kenapa kita diperintahkan untuk akhlak dalam sunnah? Karena sesungguhnya kesaksian orang yang beriman atas kita di hadapan Allah itu menjadi saksinya Allah dalam kehidupan manusia. Dan orang yang kita berikan akhlak itu pada dasarnya adalah orang yang kita pilih hatinya. Tolong ya, saya akan berakhlak baik sama kamu, saya tidak akan memuncak kamu, saya tidak akan bermuka masam sama kamu. Tapi setidaknya kalau saya nanti meninggal dunia, tolong sholatinya. Itulah pada dasarnya Pak. Kenapa kita harus berakhlak dengan akhlak yang mulia? Kenapa Rasulullah itu namanya hidup walaupun sudah ribuan tahun meninggal dunia? Kenapa ajaran Rasulullah SAW itu sampai bisa menjadikan kita bangun subur bersentuhan dengan air yang dingin? Padahal Rasulullah sudah tidak hadir dan tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Karena keberkahan dakwah Rasulullah salah satunya karena akhlak beliau yang indah kepada orang yang beriman. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap urusan kehidupan kita. Semoga Allah jaga keluarga kita dan kita doakan masjid Baitur Rahman ini masjid yang mempersaudarakan di dalam kebaikan. Saya memberikan nasihat, bukan nasihat masukan kepada para pengurus kalau ada sesuatu moga-moga bisa diselesaikan dengan musyawarah. Tidak perlu ada boikot saling memboikot, tidak perlu ada geng-gengan di masjid. Geng-gengan di SMA maklum lah Pak. Saya maklum kalau geng di SMA. Mereka tidak ngerti ilmu. Kalau kita sudah pakai sarung, sudah pakai kopiah, sudah datang ke masjid masih ada geng-gengan, moga-moga tidak ada. Saya ngomong kayak gini bukan ada yang melapor, enggak Pak. Ngomong umum di Malaysia. Ini saya sampaikan semoga kita tetap membuka hati, saling baik di antara kita, saling kita menghormati. Siapapun yang tidak mau komitmen untuk menghormati ya sudah, kita kasih nasihat. Selebihnya tidak mau terima, ya fatihilina anta mutakir saling. Nah inilah yang kemudian kita bisa lakukan. Semoga para ustaz yang hadir di sini adalah yang berkomitmen untuk senantiasa menjaga persaudaraan. Karena menjaga persaudaraan itu bagian dari sunnah. Kira-kira hari itu orang yang menjaga persaudaraan dikatakan orang yang tidak paham sunnah. Orang yang bermusuhan dianggap mewakili sunnah. Dan itu satu hal yang berulang-ulang. Imam-imamnya juga sama. Saya melihat kayak misalkan Ustaz Abdi juga berkomitmen baik dalam ilmunya dan semua yang lainnya juga. Semoga kita selalu dipersaudarakan. Karena satenya sudah disiapkan, tidak layak kita membiarkan sate menjadi dingin. Dan semoga tidak banyak kuahnya, bukan banyak dagingnya. Semoga sate ini bisa memberikan berkah untuk kita, saling menjaga protokol kesehatan Pak. Kita masih dalam kondisi waspada. Semoga Allah jaga semua keluarga kita dalam kebaikan dan dalam kesehatan. Ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya selesai, karena katanya Pak Haji tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Nanti yang bisa menjawab saya kasih hadiah buku kami Pak. Al-Atar ke Allah menyelami untayan doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran yang hardcover. Pengurus boleh Ustaz? Kenapa? Pengurus boleh jawab nggak? Boleh insya Allah. Kalau bisa. Pede banget kalau sudah bisa. Mari saya tanya dulu. Yang Pak bisa menjawab silahkan mengacungkan tangan, jangan malu Pak. Ada tempat yang tidak boleh malu, yaitu tempat menuntut ilmu. Kalau di luar majelis ilmu silahkan punya malu supaya kita meninggalkan maksiat. Tapi kalau di majelis ilmu tidak boleh malu. Dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, orang yang malu dan orang yang sombong. Sekarang kita buka pertanyaannya. Pertanyaannya yang gampang-gampang aja. Masalah kita sudah berat, jangan diperberat dengan masalah ini. Majelis taklim. Akhlak itu kata Ibnu Ibnu Rajab ada 3. Sebutkan 3 akhlak yang menjadi definisi akhlak itu sendiri. Yang tadi baru saja sebutkan. Ya, silakan Om Jal. Pertama, tidak menyakiti orang lain. Kedua, bahasa Arabnya apa? Karena saya sampaikan sebagai bahasa Arab. Yang kedua, sabar ketika dizalimi. Sabar dizalimi. Yang ketiga, senang menolong sesuai dengan kemampuan. Masya Allah, barakallah. Silakan Pak. Mau ditanda tangannya apa?
Katanya ketika tidur ya. Sabar ya Pak Ujan. Insya Allah ketemu lagi dengan istrinya di surga. Yang kedua pertanyaannya, ilmu tanpa akhlak titik-titik, akhlak tanpa ilmu titik-titik. Mau istikharah dulu. Ilmu tanpa akhlak titik-titik, akhlak tanpa ilmu titik-titik. Siapa itu? Ibu-ibu? Ilmu tanpa akhlak rusak. Ya, Masya Allah. Ilmu tanpa akhlak rusak. Akhlak tanpa ilmu batil, karena tidak bisa masuk surga hanya bermodal dengan akhlak. Masya Allah. Silakan Ibu. Ada yang berikan? Oh di atas. Apa nih? Pertanyaan yang ketiga, hadiahnya makan sate. Berarti nggak usah bertanya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada berkata yang salah. Kadang-kadang kalau kita ketemu, kadang-kadang kalau saya lupa menyapa, mohon maaf Pak. Mungkin lagi pas lihat yang lain atau ada sesuatu yang lain. Semoga kita betul-betul bisa menjadi keluarga di antara keramaian umat. Semoga kita bertemu di taman ilmu, bermuara pada taman surga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.